wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Di dalam bab tobat dikenal ada hadis tentang pintu tobat. Ada lagunya ya oleh si Arman Gigi, pintu tobat. Pintu tobat ini bukan sesuatu yang majazi, yang abstrak atau gambaran kiasan, tapi sesuatu yang konkret. Ada pintu yang namanya pintu tobat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, statusnya hasan sahih, dari Zir bin Hubaysh qala ataitu Safwan bin Assalin radhiyallahu an. Aku datang kepada Safwan bin Assal radhiyallahu an, as'aluhu anil mashi anil khuffain, hendak bertanya kepada dia tentang mengusap sepatu bagian atas. Insya Allah nanti di dalam kajian Bulughul Maram panjang lebar kita bahas hadis-hadisnya, karena meragukan ya, kaki itu kan dalam wudu harus dicuci ya. Kenapa ini bisa diusap? Lagian bagian sepatu yang diusapnya bagian atasnya, bukan bagian bawahnya gitu. Apakah itu benar atau tidak? Nah, Zir bin Hubaysh ini termasuk yang saat hadis ini disampaikan baru mendengar. Makanya dia mendatangi sahabat Safwan bin Assal yang dekat dengan dia ya. Kenapa tidak ke Abu Bakar, Umar? Wallahu alam, mungkin tentu yang mudah diakses sahabat Safwan bin Assal. Faqala, Safwan balik bertanya, ma ja'a bika ya Zir, ada apa kamu datang wahai Zir? Niat kamu datang ke sini ada apa? Maka kata Zir, ibtigha al-ilm, ingin mendapatkan ilmu. Faqala, lalu kata Safwan bin Assal, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlub. Sungguh para malaikat merendahkan sayap mereka. Malaikat kan punya sayap ya. Ada di surat Fatir ayat yang pertama, ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Surat 35 ayat pertama. Allah yang menciptakan malaikat punya sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih. Bahkan dalam hadis tentang wahyu, wahyu yang kedua tentang Isra Mi'raj ya, termasuk wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir, itu kan 3 tahun sesudah Nabi menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama kali wahyu gua hiro itu Nabi takut kan sampai merinding. Kemudian ditenangkan oleh istrinya, dibawa ke Waraqah bin Naufal, lalu diberitahu bahwa kamu itu nabi seperti Nabi Musa dulu ya. Nah, dari sana mulai bangkit semangat. Jadi ada misi yang harus beliau jalankan.
Yang datang di Gua Hiro nggak datang-datang gitu. Ada yang menyebut sampai 3 tahun dan menyebut 6 bulan, wallahu alam. Yang jelas semua sempat putus. Nabi sampai merindukan. Baru kemudian ketika berjalan tiba-tiba melihat malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli. 600 sayap. Ya, sayapnya ada 600. Teku di pikiran lah kayak gitu penak. Ya. Meren juga merak karena disebutkan warna hijau. Pun kabayang kurang juga merak merenya 600 sayap. Jadi malaikat sampai merendahkan sayapnya kepada pencari ilmu saking ridho dengan apa yang dia cari. Dalam riwayat lain, malaikat ini bukan hanya merendahkan sayap saja, tapi juga mendoakan, mengistighfarkan. Bahkan bukan hanya malaikat saja, semua makhluk, bahkan ikan paus yang ada di lautan, ya, mereka kan semuanya bertasbih, ya. Kullum yusabbihu walakin la ta'lamuna tasbihahum wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang ada di alam semesta bertasbih, bertahmid, tapi kita nggak tahu bagaimana tahmid hewan itu. Mungkin ikan paus ketika naik ke atas bersuara itu tasbihnya mungkin, walau alam. Ya, kita nggak paham. Mungkin ayam berkokoknya jam 2 Januari itu tasbih. Dan termasuk istighfarnya kita juga nggak paham, tapi kita yakin Nabi SAW itu as-sadiqul masduq, ya, yang benar dan harus dipercayai kebenarannya. Jadi ini penghormatan yang tinggi kepada pencari ilmu, menunjukkan bahwa malaikat pun ada di bawah manusia pencari ilmu. Meski malaikat enggak mungkin punya dosa, tetapi di hadapan pencari ilmu, malaikat pun ada di bawah mereka. Ya, insya Allah kita semua, ya, karena ilmu sebagaimana sudah kita bahas di kajian pertama dulu, ya, pembuka, ilmu dalam konteks hadis Quran itu 3. 1 ilmu Quran, ya, tafsir. 2 ilmu hadis. Yang ketiga fikih, ya. Itu semua yang kita pelajari dan itu fardu ain, ya. Bapak mau jadi apapun dan sudah jadi apapun, tilu ilmu itu mah wajib, dan itu yang menjadi khas dalam peradaban Islam, ya. Apapun profesinya, apapun keahliannya, apapun pekerjaannya, mereka harus tahu Islam dengan melalui 3 ilmu itu, tafsir, hadis, fikih. Fakultu, lalu kata Zir bin Hubeish, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'alal khuffain. Saya merasa ragu, aneh, tidak yakin tentang mengusap bagian atas sepatu ba'dal ghaid wal baul, sesudah buang air besar atau kencing. Wa kunta mra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda kan termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, lalu aku datang kepada Anda, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah Anda pernah mendengar beliau menceritakan, menyabdakan seputar mengusap 2 sepatu itu? Enggak banyak pun, minimal 1-2 sabda Nabi, ya. Nah, ini menunjukkan, Pak, jadi thalibul ilmi itu tidak harus formal, meski formal pun tentu lebih bagus, ya. Formal itu kan kuliahnya, sekolah, gitu.
Yang disebut thalibul ilmi itu tidak formal pun termasuk thalibul ilmi, ya. Bahkan termasuk bagi kita ini pengajian begini formal, ya. Bukan hanya ini, hanya datang untuk bertanya itu sudah masuk pahala thalibul ilmi. Kalau sekarang hanya sekedar chat bertanya bagaimana hukum ini, itu sudah termasuk thalibul ilmi, ya. Atau kalau sekarang zamannya YouTube, search ya di YouTube, di Google, hukum titik-titik, ketik kurang kan muncul, lalu kita nonton, lalu kita baca, menyimak, itu juga sudah termasuk thalibul ilmi, pahalanya sudah dapat. Meski tentu bukan berarti merendahkan yang formal lebih bagus lagi, biar manhaji ya, kurikulumnya bagus gitu. Maka kemudian Sofwan bin Asal menjawab, "Na'am, baik. Kana ya'muruna idza kunna safran." Nabi memerintahkan kami, memerintahkan di sini maksudnya menganjurkan, menyarankan, membolehkan, bukan mewajibkan. Apabila kami sedang safar au musafirin, an la nanzi'a khifafana, tidak perlu melepas sepatu kami, salasata ayyam, 3 hari, walayaliyahunna, 3 malam maksimal, illa min janabatin, kecuali kalau junub. Karena kalau junub wajib mandi otomatis piraku jeung sapatuna, nya pasti dilaan, ya, dilepas, baju saja dilepas, masa sepatu tidak dilepas, ya. Dan mandi junub itu kan kudu lantis, banyak, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung badan semuanya terkena air. Bahkan Ali bin Abi Thalib, nanti ada hadisnya Bulughul Maram, sampai mempertahankan kepalanya yang botak, ya, enggak berambut banyak, jabrik enggak. Kenapa? Biar mandi junub basah semua, ya. Tidak ada satu helai rambut pun yang terlewat. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, tapi kalau dari buang air besar, buang air kecil, atau tidur tidak perlu dilepas. Nah, ini nanti fikihnya, dan ini juga saya belum bisa memastikan mana yang paling kuat, ya. Jadi fikihnya kata Ibnu Hajar, boleh mengusap sepatu ketika wudhu bagian atas, jadi nggak dicuci kaki, Pak, cukup diusap, ya, bagian atasnya. Itu kalau sholatnya memang tidak dilepas sepatunya ke masjid deh, gitu. Dalilnya ini, tapi ini baru sebatas isyarat bahwa Nabi gak perlu melepas selama 3 hari 3 malam. Berarti sholatnya pakai sepatu. Cuma ya saya diajarkan oleh guru-guru saya, gak apa-apa ke masjid dibuka sepatunya, dapir aku tidak dibuka sepatu, kemudian diusir ku DKM. Dan hadis itu tetap berlaku karena nggak ada syarat bahwa mengusap sepatu itu dengan syarat melepas sepatunya ketika masuk masjid. Fikihnya Nabi jangankan wudhu dengan mengusap sepatu, wudhu tidak mengusap sepatu pun ke masjidnya Nabi pakai alas kaki. Buktinya gening, ada ya hadis Nabi tiba-tiba melepaskan sandalnya dengan dilebar begitu ketika sholat. Sahabatnya nurutan bakar itu dilalaan gitu, marukana teteh rukun sholat, ya. Nabi tanya, kenapa kamu cenah berjamaah ngalepaskeun sendal gitu. Dan Nabi kan begitu ketika sholat, saya mah tadi Jibril ngasih tahu itu di alas kaki saya ada najis, makanya saya lepas. Dan Nabi tidak balikan lagi sholatnya, ya. Oh, ge sugante cenah rukun sholat nu anyar dilalepas.
Dan itu jadi dalil berarti Nabi, para sahabat ketika sholat di masjid pakai sepatu. Jadi masalah apakah kalau mengusap sepatu wudunya lalu ketika sholatnya harus dilepas sepatu atau tidak, ini ada dua pendapat dan saya belum bisa mentarjihnya. Cuma sementara ini tentu ya saya pribadi mengamalkan dulu ketika di Pajagalan, kan saya bukan dulu teh maksudnya sebelum Covid. Sudah Covid pada daring ya. Kan Masjid Pajagalan, ruangan kami yang mualimin itu sebelah kiri masjid. Sebelah kiri masjid itu tempat wudu ke pintu masjidnya, areanya area yang memang harus dilalui dengan pakai alas kaki gitu. Tetiasa nyeker, kotor ya. Jauh jarak antara tempat wudu, karena tempat wudu yang resminya sebelah kanan. Ari kudu ke kanan jauh ya. Terus saya wudu di dia, cuma memang otomatis pakai sepatu karena kotor kan. Nah, maka ketika wudu ya saya usap sepatu, lalu ketika ke masjidnya pasti dilarang ya. Fikih apakah ketika ke masjidnya juga harus pakai sepatu? Hemat saya untuk zaman sekarang nggak mungkin ya. Kalau zaman Nabi mah jangankan wudu biasa atau wudu mengusap sepatu, dua-duanya apapun yang dilakukan ke masjidnya pakai alas kaki, karena zaman Nabi kan belum lantai bersih seperti ini ya, belum pakai karpet lagi, maka dari itu pakai sepatu. Dan itu jadi dalil Pak, seandainya kita tahu ada najis itu sudah beres sholat, nggak perlu diulang sholatnya. Pak, sholat dina sajadah ieu nya, aduh cenah kaumpolan tadi teh kusi dede cenah gitu. Nah, berdasarkan hadis itu nggak perlu diulang. Kenapa? Karena Nabi pun tadi lepas saja langsung. Kalau memang merusak sholat, pasti Nabi mengulang sholatnya. Berhenti sahabat, ulangi sholatnya gitu. Karena ini ada najis, enggak, lepas saja dan dilanjutkan sholatnya ya. Itu menunjukkan juga seandainya kalau kita tidak tahu sah sholatnya. Kalaupun tahunya di tengah-tengah ya tinggal dilepas gitu. Nah itu jadi sementara ini saya mempraktikkan, meski tidak bisa memastikan, tarjih itu yang lebih kuat ya. Mempraktikannya kalaupun mengusap sepatu bagian atas, ya kalau masuk masjid pasti dilepas ya. Kemudian ini juga yang dijadikan dalil oleh sebagian mazhab bahwa tidur itu membatalkan wudu. Karena Nabi bersabda, Sofwan mengatakan, kecuali kalau dari buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Ini isyarat bahwa tidur itu juga harus wudu. Cuma kalau dari tidur mah nggak usah dilepas sepatu ketika wudunya begitu. Nah, bagaimana yang paling tarjih nanti dibahas ya rincinya. Cuma intinya tidur yang membatalkan wudu itu tidur yang dipastikan atau diragukan kita batal. Ya lebih baik wudu lagi. Tapi kalau dipastikan kita tidak batal, misalkan tidur dari maghrib sampai isya di masjid, balik mah bisi kamalinaan ya, kita yakin gak batal, ya udah sholat aja nggak batal. Kecuali kalau itu kerasup angin itu tehnya tadi gitu, kekerebekan wae ya, misalkan silakan boleh. Kalaupun tidak jadi soal, asal yakin belum kentut. Yakin belum kentut itu maksudnya sepengetahuannya belum kentut, nggak apa-apa ya, sholat aja langsung. Kalau dipastikan kentut, nah itu maka harus wudu ya. Fakultu, lalu aku bertanya lagi. Nah ini jadi boleh ya, niatnya nanya satu tema tapi mumpang-mumpeng nanya lagi. Tentunya diperhatikan kondisi yang ditanya ya. Wala musta'nisina li hadis, jangan merasa nikmat-nikmat saja ngajak ngobrol ke Nabi. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi, itu mengganggu Nabi ya.
Jadi kalaupun nanya ke ustadz, lihat situasi ustadz atau pak hajinya nih ya, sedang santai itu tidak sepupu ustadz pak haji teh mau berangkat terus nanya, nah itu mengganggu. Dan Nabi orangnya nggak bisa menolak, fayastahyi minkum, Nabi itu malu kalau untuk menolak, tapi itu mengganggu Nabi. Hati-hati di surat Al-Ahzab itu ya. Ini jadi adab. Boleh bertanya nambahan kalau memang ustadznya sedang rineh ya, sedang santai, sedang rehat. Tapi kalau sedang ada sibuk ya, terus nanya ya, nggak boleh. Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Anda pernah mendengar Nabi menjelaskan tentang cinta sedikit saja? Qala na'am. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Oh ya, tadi juga kan tentang safar ya. Tuh berarti menganjurkan ketika safar wudu dengan mengusap sepatu, tidak tayamum ya. Jadi tetap wudu dianjurkan. Ini juga sedang safar. Fabaina nahnu indahu idnadahu a'rabi bisautin lahu jahwari. Ketika di perjalanan, entah sedang istirahat atau di perjalanan, tiba-tiba ada orang Arab gunung dengan suaranya yang keras gorowokan. Ya Muhammad, nu mana Muhammad teh cenanya dasar kurang adab orang lembur. Cek urang mah tu Rasul gitu. Ustad, mana cenah Nasruddin Syarif teh gitu nyebut ngarannya, meskipun saya nggak akan tersinggungnya. Nah, kan nganggo adab sakedik. Fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautih. Rasul pun menjawab dengan keras, yuk gitunya. Dia berteriak, wah mana Muhammad, mana yang mana Muhammad ini gitu. Nabi menjawab dengan keras juga. Boleh itu ya, kalau ada yang begitu ya, nanya kurang sopan, tegasan deh gitu kan, boleh membalas dengan istimpal itu. Kemudian kata Sofwan, wahyak ugrid min sautik fa innaka inda nabi, celaka kamu, rendahkan suara kamu, ini Nabi itu sopan gitu. Dasar orang lembur ya. Orang lemburnya maaf ya, maksud saya orang lembur yang nutara ngaji, yang nusok ngaji mau mual. Kemudian waqad nuhita an hadza, kamu dilarang, nggak boleh. Ada kan di surat Al-Hujurat. Al-Hujurat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'lamun ya. Itu orang-orang yang tidak berilmu, nggak boleh. Harus merendahkan suara di hadapan Nabi, dan tentu adabnya ke semua orang yang lebih atas dari kita. Kemudian dia balik menjawab, wallahi la aghdud, demi Allah saya mah sakieu sorana cenah gitu. Tarik teh suara saya keras ya. Saya ketika ke Pondok Bali ya, ada jamaah di sana bimbing santri. Abdi cenah ustad di Tasik ngawitan ka dieu tahun 80 dah cenah meninggal leumpur. Gorowokan di dieu mah ayeuna mah cenah abdi mun ka lembur, nu di lembur teh nah cenah ngomong teh tarik-tarik teuing. Nya cenah da di pantai mah nya kudu gorowokan gitu. Nah itu mungkin ini orangnya, daerahnya daerah yang harus berteriak-teriak. Qala al-A'rabi, orang Arab itu lalu nanya, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Bagaimana tentang seseorang yang mencintai satu kaum tapi dia enggak selevel dengan mereka? Dalam riwayat lain jelas, saya ingin dengan Nabi, tapi saya nggak bisa seperti Nabi. Sama kan bapak-bapak juga, saya kalau ditanya hoyong sederajat nanti kan dengan Nabi, tapi kan kita merasanya ngukur kakujur. Amal orang juga Nabi itu jauh. Nabi itu meskipun sudah tua, sholat tahajudnya tetap 2 juz meski dengan duduk. Urang motong boro geus kolot keur ngora jag-jag oge goes mah kuat.
Di bawah tahajud mah jeung taraweh wah meureun teu ngutruk. Nabi mah enggak mengurangi sholatnya, mengurangi paling yang asal berdiri jadi duduk. Kemarin saya ditanya, ya Ustaz cenah abdi teh data sepuh jam 2 teh sholat teh bari maca Quran 8 rakaat 1 juz, 1 rakaatnya 3 juz. Tapi sambil duduk nggak kuat. Nah kalau ini kadang berdiri, ya. Tapi istrinya duduk tuh saya pisan. Usianya 60 ke atas beliau, udah pensiun. Jadi saya pisan atau hese dengan pensiunan gitu teh. Ini juga mungkin sama. Abi teh cenah, saya mau seperti Nabi, tapi saya nggak selevel dengan Nabi, amalnya, ilmunya itu bagaimana? Maka Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang itu akan menyertai orang yang dia cintai pada hari kiamat. Tapi kata Imam An-Nawawi tentu catatannya nggak persis sama, ya. Masa kita mau selevel bareng jeung Nabi sarua hotel VIP gitu ya. Tentu ada beda meskipun sama hotelnya gitu, nggak jauh, tapi ada perbedaan lah. Masa sama. Kenapa? Karena Al-Quran kan menjelaskan walikulling darajatum mimma amilu. Masing-masing orang akan mendapatkan derajat tertentu sesuai amalnya. Yang ukur kakujur ya amal orang jeung Nabi sakumaha. Nabi itu saumnya tiap hari ya, urang Senin Kemis oge aya jadwal goes mapajinya libur lah. Nabi itu mau safar, mau jihad, saumnya meski sudah tua ya. Kalau kita banyak rukhsah ya. Dengan dalil rukhsah itu kan rahmatun minallah. Ada memang dalilnya. Kanya ahti Allah cenah, jadi lamun urang teu nyokot rukhsah teu meunang dipikanya ku Allah, itu dalilna teh selalu ya. Dan Ibnu Abbas yang pernah mendengar hadis ini, betapa membahagiakannya hadis ini. Kenapa? Karena saya cinta Nabi, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar, yang disebutnya cuma 3. Tapi saya nggak bisa menyamai amal-amal mereka. Ya tentu itu Abu Bakar, Umar mah senior. Ibnu Abbas mah kan masuk Islamnya juga datang ke Nabi pas Fatu Makkah. Jadi meren cuma 3 tahun hidup bersama Nabi. Ini udah senior, wah amalnya udah banyak, ngeluh perang Badar, perang Uhud. Ibnu Abbas mah enggak ya. Tapi hadis ini membuat saya gembira. Meskipun saya enggak selevel dengan mereka, saya akan bersama dengan mereka di surga ya, insya Allah. Tata Ibnu Abbas ngomong begitu tawadu kok murah. Inilah mengapa di saudara-saudara kita ditanamkan cinta Nabi ya, lewat nadom, lagu, ritual-ritual. Pokoknya setiap ada hari besar ada ritual yang intinya menanamkan cinta Nabi ya. Jamaah saya kadang usil, wah cenana naonan ayeuna cinta ka Nabi kitu anu cinta ka Nabi mah sunnah cenah gitu. Bapak benar, itu enggak terlalu salah ya. Maksud saya nggak terlalu salah, ya ada salahnya gitu. Cuma bahasanya agak halus, nggak terlalu salah. Kenapa? Karena ada hadisnya. Hadisnya mengajarkan begitu. Jadi ketika kita merasa nggak mungkin sampai amal dengan Rasulullah, yang penting kita tanamkan cinta kepada Rasul. Itulah lagu-lagu Haddad Alwi kan, menanamkan itu dari sejak kecil ke anak-anak agar anak-anak cinta Rasul. Memang bagus ya. Cuma ya ini yang tadi saya sebut tidak terlalu salah. Dua-duanya lah, sunnahnya juga digarap, hadis digarap. Ya, mudah-mudahan kita ya, kita belajar hadis, mengamalkan sunnah, belajar sunnah, ingin seperti Nabi, bukan hanya punten menggembar-gemborkan cinta Nabi, bari sunnah Nabina tidak diperhatikan. Nah, mudah-mudahan kita ya, kita mengejar sunnah Nabi, juga cinta Nabinya tidak dilupakan ya. Famazala yuhadithuna eta cenah Sofwan bin Asal norolang menceritakan semua yang dia dengar dulu dari Rasulullah, berbagai tema ya.
Rasul pernah mengajarkan begini, Rasul pernah mengajarkan begini. Banyak sampai beliau dzakara baban minal maghrib, ada satu pintu yang awalnya di barat, masiratu ardihi. Oh maaf ya, ini saya salah judul. Pintu yang ada di barat, masiratu ardihi, yang luasnya, lebarnya, au yasiru raqibu fi ardihi, atau seorang pengendara zaman itu unta, kalau berjalan dengan untanya di sepanjang pintu itu, arba'ina au sab'ina aman, 40 sampai 70 tahun. Itu kalau unta kecepatan 10 km per jam, berarti seberapa kilometer ya, kalikeun 1 hari, kalikeun 1 tahun, kalikeun 40.000 tahun, manggang kalkulator hese lah pokokna mah. Qala Sufyan hadurwa qibala Syam, sambil menunjuk ke arah Syam. Khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard. Allah telah menciptakan pintu itu ya, pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi ini pintu diciptakan bukan kiasan. Ada pintunya yang lebarnya itu sekian ribu kilometer ya, ada kudetang lah kalkulator. Maftuha, dan pintu itu akan senantiasa terbuka, litaubah, untuk siapapun yang mau bertobat. Maksudnya nanti diterima lewat pintu itu ya. La yuhlaqu, tidak akan ditutup, hatta tatlu asyamsu minhu, sampai matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat berarti kiamat ya. Ini hadis mengajarkan kepada kita untuk selalu optimis dengan tobat, karena pintunya masih terbuka, pasti akan masukkan. Kalau ini pintunya pintu di langit ya, kemungkinan besar pasti ada di langit. Itu kan kalau orang kafir, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak mungkin dibukakan pintu langit buat mereka. Nah, tapi kalau orang kafirnya tobat, muka ya, lewat pintu tobat itu. Apalagi kita yang jelas muslim, yang jelas mukmin, senang dengan kajian-kajian ilmu, peluang untuk masuk tobat kita lewat sana itu sangat besar. Dan banyak hadis ya menjelaskan Allah itu bahagia dengan tobat hambanya, lebih bahagia daripada orang yang kehilangan barang di padang pasir lalu menemukan lagi. Saya pernah mengalami hilang dompet, pulang dari Garut Selasa, Kemis ditelepon ke supir Prima Jasa, Pak, hilang dompet. Ya, ini saya lihat kartu identitas Bapak, lalu saya cek ini nomor telepon Bapak. Bahagianya. Padahal terus ke kantor polisi, bikin surat kehilangan, terus ke RW ngadamel KTP deh. Kenlah uang mereka tan kartu-kartu. Ya. Ternyata hari Jumat, karena saya sedang ada di pelosok, hari Jumat datang ke Ranca Ekek, janjian di Pulau Prima Jasa, utuh semua. Uang yang ada di amplop pun ka supir kenun. Ulah abdi mah ikhlas, abdi ge ikhlas saking bahagia. Jadi Allah dengan taubat kita itu ibaratnya menemukan barang yang hilang. Kalau kita kan rumah saboga salah ka istri, malu kan untuk pulang, pasti istri marah ya. Masak cenah, ngahaja lila ngaleluk aya peuting, balik jam 8 di mana heula meureun gitu. Ngambek meureun, kaburu tiis nih. Wah, ini pasti istri marah. Tapi kalau kita ke Allah jangan begitu ya. Kalau kita punya salah, cepat pulang, Allah itu bahagia. Kalau orang lain punya salah ke kita kan kita marah. Nah, kalau Allah enggak. Dan pintunya selalu terbuka. Mudah-mudahan ini selalu menambah motivasi kita untuk senantiasa siap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.